Halo teman-teman, di video kali ini kita sudah masuk ke materi ketujuh, yaitu tentang positioning. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama tentang alignment dan range. Langsung aja ke pembahasannya, let's go. Kita akan bahas tentang alignment dulu pertama. Jadi alignment adalah tool yang berfungsi untuk meratakan atau merapikan posisi objek secara horizontal maupun vertikal. Untuk letak alignment ada di sebelah sini. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pergi ke menu window, lalu pilih align yang ini, atau bisa tekan shift plus F7. Ini untuk tampilan align. Nah, di sini saya punya sebuah gambar kereta api yang akan kita jadikan sebagai bahan percobaan. Kita kembali ke panel align. Nah, yang pertama kan di sini ada align object. Fungsinya untuk meratakan dan merapikan objek. Contohnya, misal di sini semua objek dalam keadaan acak. Nah, kita seleksi semua. Lalu kita ingin buat dia rapi secara vertikal dan berada di tengah, kita tinggal pilih vertical align center. Nah, atau misal dia dalam keadaan horizontal kayak gini acaknya, kita ingin buat dia rapi di tengah secara horizontal, tinggal pilih horizontal align center. Atau ingin buat dia rata kiri semua, atau rata kanan, atau juga ingin buat dia rata atas atau bawah. Itu untuk align object. Selanjutnya ada distribute objects. Fungsinya untuk menyamakan jarak antar tiap objek. Untuk distribute object tidak akan bisa berfungsi kalau hanya ada dua objek. Jadi untuk memakai distribute object harus lebih dari dua objek, dan juga disarankan untuk memakai objek yang sama. Contohnya di sini kita akan pakai gerbongnya aja dulu. Nah, misal nih dalam keadaan acak, kita seleksi, kita rapikan. Nah, kita lihat di sini jaraknya kan berbeda-beda nih. Kita pakai yang horizontal distribute center, nah maka jaraknya akan sama. Ini untuk objek yang sama. Kalau misal kita pakai objek yang berbeda, misal ini ada 3 objek ini, kita buat acak dulu. Nah, kita seleksi, kita rapikan, lalu kita pakai horizontal distribute center. Nah, kita lihat di sini jaraknya kan nampak berbeda, sebetulnya sama, cuman karena bentuknya objeknya beda jadi tampak kelihatan beda. Kalau kita seleksi semua, kita bisa lihat ini sebagai titik tengahnya. Sama halnya kalau 3 objek yang sama ini, kita pakai distribute horizontal center. Nah, kita seleksi, kan ini sebagai titik tengahnya. Itu juga dengan objek yang tadi, yang ini. Nah, kita rapikan. Nah, kan dia kelihatan nggak sama, padahal karena sebetulnya ini titik tengahnya, dan karena ini objek kepala kereta kelihatan lebih panjang, maka dia jadi kelihatan nggak sama jaraknya. Lalu selanjutnya kita masuk ke align to. Nah, di sini juga ada 3 bagian. Yang pertama ada align to selection. Untuk align to selection, kita merapikan objek sesuai posisi dari objek yang kita seleksi. Misalnya nih, kita pakai 3 gerbong ini ya. Ini kan dalam keadaan acak, kita seleksi. Nah, kita ingin merapikan secara vertikal. Kalau kita lihat kotak seleksinya nih, yang ini. Nah, dia kan tengahnya tuh di sini. Kita buat vertikal, nah kan bakal sesuai. Atau kita ingin buat dia horizontal, kalau kita lihat kan tengahnya di sini. Nah,
Atau misal kita ingin buat dia rata kiri, dia akan batasnya sampai di akhir kotak seleksi ini. Nah, lalu selanjutnya ada align to key object. Fungsinya untuk merapikan objek berdasarkan salah satu objek. Contoh misal di sini kita seleksi 3 gerbong yang ini. Nah, kita pilih align to key object. Nah, kita bisa pilih salah satu objek sebagai objek pusatnya. Dia bakal memusatkan posisi ke situ semua. Bisa kita pilih gerbong 4. Lalu kita kumpulkan semua. Nah, dia bakal berkumpul di gerbong 4 semua. Kalau misal kita pilih gerbong 2, nah dia bakal berkumpul di gerbong 2 semua. Misal kalau kita buat rata kiri, dia bakal menyesuaikan gerbong 2. Nah, itu biasa digunakan kalau misal kita ingin memindahkan objek tanpa menggerakkan objek pusatnya. Misal kita pakai 2 objek yang ini. Di sini misal posisi kepala kereta udah pas nih di sini, nggak boleh diganggu gugat, dan kita ingin memindahkan gerbong kereta ke belakang kepala kereta ini. Nah, kita tinggal seleksi keduanya, lalu kita pilih align to key object. Nah, kita bisa pilih kepala keretanya sebagai objek pusatnya, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, dia bakal memindahkan objek gerbongnya tanpa memindahkan kepala keretanya. Selanjutnya ada align to artboard. Fungsinya untuk rapikan objek sesuai artboard yang kita punya. Misal di sini kita seleksi semua, lalu pilih align to artboard. Lalu misal kita buat dia tengah. Nah, dia akan bakal menumpuk semua di tengah, atau kita buat rata kiri. Nah, dia bakal menyesuaikan dengan ujung artboard ini. Atau ingin buat di sudut sini, kita buat rata kanan lalu saat atas. Nah, akan bakal di sudut atas artboard ini. Nah, sekarang misalnya nih kita lagi buat desain, lalu kita pengen buat objek kita ini, kereta api kita, berada di atas kanan sini. Nah, kalau misal kita bisa seleksi semua, lalu pilih align to artboard, lalu rata kanan, lalu atas. Nah, kalau di sini kan jadinya menumpuk semua nih. Nah, solusinya gini, kita seleksi semua, lalu kita jadikan satu grup, tekan Ctrl plus G pada keyboard. Nah, maka semua objek yang tadi sudah menjadi satu objek yang utuh kayak gini. Nah, sekarang kita bisa tinggal pindahkan, buat rata kanan lalu atas. Nah, kan dia udah di ujung kanan atas nih. Atau pingin rata bawah, atau pingin ke kiri, atau pingin ke tengah. Kalau nggak digrupkan, dia bakal menumpuk kayak tadi. Untuk alignment mungkin itu aja. Sekarang kita masuk ke arrange. Nah, jadi arrange itu tool yang berfungsi untuk mengatur tata letak layer dari sebuah objek. Untuk layer itu ada di sebelah sini. Oke, kita ungroup dulu. Nah, ini layer. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pergi ke window, lalu pilih layers, atau bisa tekan F7 pada keyboard. Jadi fungsi arrange itu, misal nih, ini kan gerbong 1 dan gerbong 2. Kalau kita lihat gerbong 2 ini kan berada di belakang gerbong 1. Nah, dengan arrange kita bisa memindahkan gerbong 2 ke depan gerbong 1. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk layernya. Di sini kita bisa lihat untuk kepala kereta berada paling atas. Selanjutnya ada gerbong 1, 2, 3, dan 4. Ini gerbong 4, dia berada paling bawah. Nah, untuk menggunakan arrange kita bisa pilih objeknya, lalu klik kanan, lalu pilih arrange. Nah, di sini ada 4 pilihan lagi. Yang pertama ada bring to front.
dia akan memindahkan objek langsung ke paling depan. Untuk shortcutnya bisa tekan shift plus control plus tutup kurung siku-siku. Nah contohnya nih, kita kan tadi buat gerbong 4. Kalau kita lihat di layernya, gerbong 4 berada paling belakang dan dia juga paling belakang dari semua objek nih. Nah kita klik kanan, pilih arrange, lalu bring to front. Nah sekarang di layer dia berada paling atas, dan untuk di objeknya dia juga berada di paling depan. Nah selanjutnya ada bring to forward, jadi dia bakal memindahkan objek secara satu layer gitu. Misalnya ini kan posisi gerbong 4 berada di paling bawah untuk layernya. Kita klik kanan, pilih bring forward. Nah dia bakal naik satu layer di atas gerbong 3, tapi masih di belakang gerbong 2. Kita klik kanan lagi, bring forward lagi. Nah dia udah berada di atas gerbong 2 dan belakang gerbong 1. Jadi biasa digunakan kalau misal kita ingin memindahkan satu objek ke tengah-tengah. Kita ingin memindahkan gerbong 4 ini di atas gerbong 3 dan di belakang gerbong 2. Jadi kita bisa menggunakan arrange, bring forward, atau bisa dengan shortcutnya control plus tutup kurung siku-siku. Nah jadi kayak gini. Untuk selanjutnya ada send backward. Ini kebalikannya ya. Ini untuk memindahkan objeknya ke belakang secara satu layer. Misal kepala kereta ini kan berada paling depan, di layer dia paling atas. Tinggal klik kanan, pilih arrange, send backward. Nah dia bakal pindah satu layer ke bawah, dan dia berada di belakang gerbong 1 dan di depan gerbong 2. Selanjutnya ada send to back. Ini untuk memindahkan objek ke paling belakang. Misal ini kan kepala kereta atau gerbong 1 lah, ini kan berada di posisi di bawah kepala kereta dan di atas gerbong 2. Kalau kita pilih send to back, maka dia akan pindah ke paling bawah atau ke belakang gerbong 4. Nah dan kita juga bisa memindahkan objeknya tadi menggunakan layer. Misal kita ingin memindahkan gerbong 4 ke atas gerbong 2 dan di depan gerbong 2 dan di belakang gerbong 1. Kita tinggal aktif di objeknya, kita seleksi gerbong 4. Nah lalu kita pindahkan layernya di atas gerbong 2, di bawah gerbong 1. Nah posisinya nih udah di depan gerbong 2 dan di belakang gerbong 1. Jadi kita bisa bermain dengan layer juga. Misal kalau teman-teman buat desain dan layernya banyak, jadi bisa memainkan layernya untuk supaya menempatkan posisinya lebih pas lagi. Jadi itu aja untuk pembahasan mengenai alignment dan arrange. Ini sangat membantu supaya desain yang kita buat bisa lebih rapi lagi. Nah, kalau teman-teman ingin menonton video pembahasan kelas Adobe Illustrator secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses website Creacity, lalu daftar, dan akses semua video gratis yang ada di Creacity. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan tentang materi-materi selanjutnya. Oke, see you in the next video. Bye.